Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RC. Kembali lagi kita hadir di program kesayangan kita, yaitu MIKES atau Medical Podcast yang diselenggarakan oleh tim PKRS Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Nah, kita sudah ada di musim penghujan nih. Pasti Sobat RC di rumah juga pengen tahu kan tips-tipsnya apa sih pada musim hujan ini supaya kulit kita itu nggak gampang gatal, atau mungkin pekerja-pekerja yang misalnya lagi pulang kerja nih, tahu-taunya lagi naik motor, lagi di jalan, terus tahu-taunya kena hujan. Nah, gimana sih cara pencegahan dan perawatan kulit yang bisa kita lakukan saat musim hujan ini? Oke, langsung aja kali ya kita perkenalkan narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Dr. Freya, dokter spesialis kulit di Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah dokter. Seperti yang awal tadi dokter kita bicarakan, ini kan sudah memasuki musim hujan ya dok ya. Pasti juga masyarakat di luar sana juga kepengen tahu nih dok, tips-tips atau mungkin perawatan kulit kalau misalnya memang mungkin kalau musim hujan kan lebih lembab dok udaranya. Terus juga sering banget mungkin ada masalah-masalah seperti jamur atau misalnya gatal-gatal di kulit setelah kena hujan. Seperti itu dok, mungkin bisa dijelaskan ya dok ya nanti ke Sobat RC di rumah. Nah mungkin sebelumnya disapa dulu dokter, Sobat RC dokter. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, saya Dr. Freya dari Polikulit RSI Hayani Surabaya. Baik, oke mungkin bisa langsung aja dokter. Gimana sih dok musim hujan ini bisa mempengaruhi kulit sendiri gitu dok, sehingga bisa menyebabkan penyakit kulit? Oke, jadi yang pertama memang kalau di musim hujan itu yang jelas pasti kelembapan ya. Kelembapannya itu lebih tinggi gitu, dan memang resikonya kalau ada kelembapan yang lebih tinggi itu beberapa penyakit itu memang bisa terjadi. Contohnya misalnya penyakit yang diakibatkan oleh kelembapan yang tinggi itu misalnya adanya keringat buntut misalnya ya, atau biasa kita ngomong itu bahasa medisnya adalah miliaria. Nah biasanya ini memang dia timbul karena tersumbatnya oleh pori-pori, karena mungkin ya karena kelembapan yang tinggi tadi menyebabkan kita akan lebih mudah untuk berkeringat ya, apalagi cenderung misalnya pasien dia sudah mempunyai keringat berlebih ditambah dengan kelembapan yang cukup tinggi. Nah pada akhirnya dia bisa menyebabkan tersumbatnya pori-pori ini dan mengakibatkan munculnya bintil-bintil merah yang gatal seperti itu. Kemudian misalnya lagi contohnya juga bisa yang telah disebutkan sebelumnya ya, infeksi nih. Infeksi memang cenderung akan lebih rentan atau lebih mudah timbul pada kelembapan yang tinggi. Contohnya misalnya infeksi jamur gitu ya, kemudian infeksi bakteri misalnya. Infeksi jamur pun ini banyak ya, contohnya bisa mulai dari panu ya, kita terlalu sering berkeringat, kemudian hygiene-nya mungkin juga kurang baik gitu, mungkin sering pakai baju kena hujan gitu ya, basah, kita nggak sempat untuk ganti. Nah itu kan resiko juga. Kemudian di kaki misalnya muncul kutu air misalnya ya, itu juga bisa, atau apa ya istilahnya lain, kurap gitu ya mungkin ya kalau bahasa awamnya, itu pun juga bisa timbul karena permasalahan ini. Apalagi ya namanya genangan air ya, becek nggak ada ojek gitu ya dok. Nah itu kan juga bisa ya, mungkin kita kotor, kita nggak ngerti juga namanya genangan ya, itu ada debunya, tanah atau segala macam, kita juga nggak tahu yang sebelumnya ada di situ apa. Nah itu resiko juga akhirnya bisa terjadi suatu infeksi. Terus kemudian untuk gejalanya sendiri dokter, apakah hanya selalu gatal aja atau ada gejala yang lain dok untuk yang menyertai penyakit kulit ini? Biasanya kan tergantung dari penyakitnya sendiri ya, tapi terutama memang kalau misalnya tadi yang pernah saya cerita tentang keringat buntut tadi ya, dia bintil-bintil merah gitu ya, itu juga akan terasa gatal, kurang nyaman, biasanya juga muncul pada area-area yang memang
gampang berkeringat gitu, misalnya di area dahi, dada, punggung seperti itu. Kemudian kalau infeksi jamur ya tergantung di mana jamur ini menginfeksi, misalnya panu misalnya di area punggung, dada, wajah ya itu cukup sering. Kemudian untuk kadas tadi atau kurap ya, misalnya dia karena infeksi jamur itu tadi dia bisa muncul di area manapun sebenarnya di area tubuh gitu, baik itu di tangan atau di kaki, atau misalnya tadi kaki misalnya sering terendam air hujan misalnya ya, itu dia juga bisa muncul misalnya seperti kutu air seperti itu. Baik, dokter, kalau untuk pencegahannya sendiri nih dokter, apakah setelah kita habis keguyur hujan terus sebaiknya apa dokter yang Sobat RC harus lakukan nih dok, supaya nggak sampai kena penyakit kulit ini? Oke, jadi yang pertama sih yang sebetulnya untuk pencegahan ya, gimana caranya hygiene itu yang utama ya. Jadi gimana caranya kita mengurangi keringat gitu ya dari tubuh kita. Salah satunya adalah memang dengan rutin untuk mandi itu setidaknya 2 kali per hari. Kemudian yaitu tadi apabila kita berkeringat atau kena panas, segera untuk langsung ganti baju misalnya. Kemudian pemakaian untuk dari kainnya juga ya, pemilihan kainnya itu yang nyaman, yang longgar atau tidak terlalu ketat atau tidak terlalu tebal ya, itu dia juga bisa mengurangi kemungkinan untuk terjadinya penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan seperti itu. Misalnya juga kalau untuk di kaki ya, basah-basah misalnya sepatunya basah kerendam, nah itu juga harus segera dicuci gitu. Tujuannya ya supaya nggak terjadi infeksi kaos kaki juga ya, jadi tetap harus dijemur juga, apalagi yang keringatnya berlebih tadi otomatis sudah basah kena hujan plus keringat juga gitu kan, jadi plus-plus. Nah itu yang perlu dikurangi gitu, seperti itu, lebih menjaga kebersihan sih terutama. Baik. Jadi begitu ya Sobat RC ya. Jadi kalau misalnya memang kita keguyur hujan, mungkin lebih baik segera ganti baju, ganti sepatu, ganti kaos kaki yang memang terkena air hujan supaya nggak timbul infeksi, begitu ya dok ya. Dok, terus itu tadi masalah lebih ke kulit, ke badan mungkin dok ya. Kalau ke kulit wajah sendiri juga sama ya dok ya, kurang lebih. Mungkin kalau misalnya sering keguyur hujan, mungkin juga kelembapannya, terus juga di jalan juga kena debu, itu bisa timbul komedo mungkin dok, atau jerawat begitu. Iya, memang bisa muncul jerawat ya, salah satunya itu juga betul dok gitu. Ya jerawat kembali lagi tergantung dari faktor resiko dari jerawatnya ya. Selain yang utama tentunya tadi faktor eksternalnya misalnya dari kebersihan juga ya, debu dan sebagainya itu memang harus kita jaga. Selain itu faktor makanan tentunya itu juga ya, kemudian bagaimana stresnya juga dijaga ya, kurang tidur itu karena pengaruh juga tuh. Kemudian mungkin yang dari dalam ya, kalau memang kita sudah punya bakat gitu ya istilahnya dok, dari keturunan orang tua misalnya, atau kita sudah punya hormon yang memang menyebabkan untuk jerawat, nah apalagi tuh double lagi kan dok gitu. Itu yang memang harus istilahnya kita jaga, terutama memang di kebersihannya nih kalau menyangkut tentang musim hujan ya dok. Iya betul. Jadi Sobat RC ini harus lebih aware ya dok terhadap kebersihan tubuhnya, Betul. supaya tidak terjadi penyakit kulit di wajah maupun di badan, dan juga mungkin rambut juga ya dok ya, karena kan kalau misalnya, apalagi misalnya kalau perempuan pakai kerudung, mungkin tadi pagi habis kena hujan walaupun cuman percikan-percikan, mungkin juga bisa timbul ketombe atau Bisa. masalah rambut gitu ya dok ya. Bisa juga dok ya, intinya sih kebersihan Tetap ya dimanapun kebersihan gitu. gitu. Kebersihan kan seluruh ya dok, Betul. mulai dari wajah dan tubuh gitu. Kalau tubuh ya dengan mandi gitu ya, wajah dengan cuci wajah misalnya gitu. Baik. Dan rutin tentunya pemakaian misalnya krim-krim atau apapun yang biasa dipakai gitu. Baik. Tetap Nah, jaga kebersihan. dokter, ini kita ada game sedikit ini dok, tentang mitos dan fakta seputar air hujan dan kulit dokter. Nah, nanti dokter tinggal menjawab iya atau tidak, begitu ya dok ya. Oke, yang pertama dokter, air hujan itu bagus untuk kulit dan rambut. Bener nggak sih dok? Enggak kayaknya. Enggak ya. Jadi Sobat RC jangan salah ya. Oke, kedua, air hujan bikin kulit rusak dokter. Bisa ya tadi ya, dengan adanya infeksi tadi, nah itu cenderung dia juga ya namanya ada infeksi ya, berarti kan terjadi sesuatu pada kulit gitu. Nah itu yang mungkin dianggap sebagai kulit rusak itu tadi, timbul bercak merah dan sebagainya ya.
Jadi Sobat RC juga harus waspada nih. Yang ketiga dokter, setelah terkena hujan harus segera mandi dokter. Nah itu betul ya, karena ya itu tadi kalau misalnya kita nggak mandi, nah resikonya kan jadi basah semua gitu. Kita nggak tahu juga air hujannya kotor atau gimana, nah resiko kan nanti malah timbul sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi kelembapan itu tadi ya dok ya, Betul. nanti takutnya. Oke, yang terakhir dokter, harus pakai sabun yang banyak busanya saat mandi supaya kumannya bisa hilang. Bener nggak sih dok? Sebenarnya nggak juga sih ya, tergantung kulitnya. Nggak semua sabun itu dia harus berbusa banyak sebenarnya. Kembali lagi tergantung kebutuhan dari kulitnya. Biasanya busanya yang banyak itu cenderung pada sabun-sabun yang antibakterial biasanya dok gitu. Malah biasanya kalau sabun-sabun yang dia pH-nya netral atau sesuai kulit biasanya malah dia jarang berbusa biasanya. Baik, jadi lebih disesuaikan lagi ya dok. Disesuaikan lagi tergantung dari kulitnya gitu, tergantung pH kulitnya. Nah, terima kasih dokter Freya. Nah, jadi seperti itu ya Sobat RC ya, yang harus kita waspadai di musim hujan ini adalah kebersihan yang utama. Setelah itu mungkin ya memang betul ya dok, harus segera mandi karena kalau bisa sih kan memang mengeringkan tubuh ya dok ya. Betul. Intinya membersihkan lagi gitu. Dengan mandi itu kan otomatis kita membersihkan diri gitu. Baik dokter, terima kasih banyak. Mungkin ada tips untuk Sobat RC di rumah dok, memasuki musim hujan ini dokter. Oke, jadi yang penting itu tadi ya pada musim hujan namanya untuk menjaga kebersihan itu adalah sesuatu yang utama agar terhindar dari penyakit kulit yang tidak kita inginkan gitu. Jadi tetap harus hygiene-nya itu nomor 1 dijaga gitu ya. Oke, terima kasih Dokter Freya atas penjelasannya yang sangat bermanfaat untuk kita semua dan Sobat RC di rumah. Nah, untuk Sobat RC di rumah mungkin yang memiliki gejala-gejala sakit kulit atau mungkin sudah mulai kok aku udah mulai gatal-gatal kemerahan, sudah ada ruam-ruam, mungkin bisa berkonsultasi langsung ya dok dengan tim dokter polikulit di Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Nah, Sobat RC jangan pelit, bisa berbahaya. Masalah kulit ingat Dokter Freya. Baik, terima kasih Sobat RC di rumah. Semoga obrolan kita bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.